Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perusahaan Investasi Syariah di Indonesia, yaitu tepatnya pada saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index atau JII. Saya Cindy Pratiwi sebagai moderator dan teman saya Nur Hasana, Novita Indah Siregar, Cindy Adelia, Sinta Kumalasari, dan Emalia Anggita sebagai pemateri. Investasi merupakan suatu komitmen yang dilakukan investor untuk melakukan penundaan konsumsi dengan memberikan dananya untuk perusahaan yang membutuhkan dana yang kemudian dikelola untuk suatu kegiatan produksi tertentu dengan harapan mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut di masa yang akan datang. Menjelaskan bahwa investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi adalah menempatkan sebagian dari dana atau sumber daya lainnya yang dikorbankan saat ini untuk keuntungan di masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan investasi membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan ekspektasi return dan didapatkan dan juga risiko yang dihadapi. Modal pasar. Modal pasar sering diartikan sebagai dasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat berharga jangka panjang usia jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Selain itu, pasar modal juga sering diartikan sebagai tempat transaksi pihak yang membutuhkan dana atau perusahaan dan pihak yang kelebihan dana atau pemodal. Prosesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran dan manfaat penting dalam perekonomian suatu negara karena menciptakan fasilitas bagi keperluan industri atau investor dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal. Saham merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Bagi investor dengan memiliki surat bukti tersebut berarti ia sebagai pemilik perusahaan yang menerbitkan surat bukti tersebut, dalam hal ini saham. Hal tersebut disebabkan karena untuk mendapatkan surat bukti tersebut, investor mengeluarkan dananya yang digunakan untuk kegiatan usaha tersebut. 4. Indeks harga saham. Indeks harga saham adalah satuan indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada saat aktif atau lesu. Berikut ini indeks harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ada 9. Yang pertama, indeks harga saham individual. Yang kedua, indeks harga saham gabungan. Yang ketiga, indeks sektoral. Yang keempat, indeks saham syariah. Yang kelima, indeks LQ45. Yang keenam, indeks bisnis 27. Yang ketujuh, indeks Kompas 100. Yang ke-8, indeks Pepindo 25. Yang ke-9, indeks Sri Kehati. 5. Retur saham. Retur saham menurut Zogianto, retur merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Menurut Samsul, retur adalah pendapatan yang dinyatakan dalam presentase dari modal awal investasi. Pendapatan investasi dalam saham ini merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham, di mana jika untung disebut capital gain dan jika rugi disebut capital loss. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa retur saham merupakan tingkat pengembalian berupa imbalan yang diperoleh dari hasil jual beli saham. Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu dividen. Dividen merupakan pembagian
keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 6. Resiko. Menurut Keown, resiko adalah kemungkinan bahwa suatu pengembalian akan berbeda dari tingkat pengembalian yang diharapkan. Sebagai instrumen investasi, saham memiliki resiko, antara lain capital loss, merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana menjual saham lebih rendah dari harga beli. B2. Resiko likuiditas. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemenang saham mendapatkan prioritas terakhir. Kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut secara proporsional kepada seluruh pemenang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemenang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuiditas tersebut. Portofolio optimal. Portofolio merupakan sekumpulan investasi yang menyangkut identifikasi saham-saham yang mana akan dipilih dan menentukan proporsi dana yang ditanamkan pada masing-masing saham tersebut. Salah satu karakteristik investasi pada sekuritas adalah kemudahan dalam membentuk portofolio investasi. Portofolio terbagi dalam dua jenis, yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal. Portofolio efisien adalah portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan tingkat risiko yang sama, atau portofolio yang mengandung risiko terkecil dengan tingkat return ekspektasi yang sama. Sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Yang ke-8, metode indeks tunggal. Metode indeks tunggal dikembangkan oleh William Harp, seorang ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1963. Konsep model indeks tunggal adalah menyatakan pada saat pasar membaik yang ditunjukkan oleh indeks pasar yang tersedia, harga saham-saham individual juga meningkat. Demikian pula sebaliknya, pada saat pasar memburuk maka harga saham-saham akan turun harganya. Metode indeks tunggal dapat digunakan dalam menentukan portofolio optimal dengan cara membandingkan ERB dengan CI. RIB merupakan kelebihan return saham atas return aset bebas risiko, yang disebut dengan return premium per unit risiko yang diukur dengan beta cut rate atau CI, merupakan hasil bagi varian pasar dan return premium terhadap varian error saham dengan varian pasar pada sensitivitas saham identifikasi terhadap varian error saham. Secara sistematis, metode indeks tunggal adalah sebagai berikut. RI sama dengan AI tambah BI RM tambah EI. AI adalah nilai ekspektasi dari return sekuritas yang independen terhadap return pasar. BI adalah beta, yang merupakan konsepsian yang mengukur perubahan RI akibat dari perubahan RI. RM yaitu tingkat return dari indeks pasar. EI adalah kesalahan residual. Metode penelitian ini, yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi atau kuantitatif, yaitu penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik suatu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah
seluruh perusahaan terdaftar di Jakarta Islam Index periode Juni 2014 sampai Mei 2017 yaitu jumlah 30 perusahaan. B. Sampel adalah bagian dari jumlah yang karakteristik yang dimiliki oleh populasi terbesar. Teknis pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling atau penarikan sampel secara tidak acak. Bagian dari non-probability sampling yang digunakan adalah purposing sampling. Yang dimaksud dengan purposing sampling adalah teknik penentuan sampel dengan cara mengambil subjek yang didasari atas tujuan tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu menyeleksi saham perusahaan yang secara konsisten berada di Jakarta Islami Index selama periode Juni 2014 sampai Mei 2017 sehingga diperoleh 16 perusahaan. 16 perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, Astra Agro Lestari Tbk, yang kedua Adaro Energy Tbk, yang ketiga AKR Corporindo Tbk, yang keempat Astra International Tbk, yang kelima Bumi Serpong Damai Tbk, yang keenam Indofood Sukses Makmur Tbk, yang ketujuh Kabel Pharma Tbk, yang ke-8 Limpo Karawaci Tbk, yang ke-9 PP London Sumatera Indonesia Tbk, yang ke-10 Perusahaan Gas Negara atau Persero Tbk, yang 11 Semen Indonesia atau Persero Tbk, yang ke-12 Sumarencon Agung Tbk, yang ke-13 Telekomunikasi Indonesia atau Persero Tbk, yang ke-14 adalah Unit Transport Tbk, yang ke-15 adalah Unilever Indonesia Tbk, yang ke-16 adalah Wijaya Karya atau Persero Tbk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta Kumalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Kumalasari. Saya di sini akan melanjutkan materi berikutnya. 3. Teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, sumber data yang penulis kumpulkan merupakan data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Adapun teknik pengumpulan data melalui A. Studi keperpustakaan, yaitu dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan yang diperoleh dari buku teks, artikel, dan jurnal. B. Internet research, yaitu metode dengan melakukan pencarian data melalui internet dengan membuka website yang ada untuk mendapatkan perkembangan terkini dari perusahaan-perusahaan yang menjadi objek penelitian. E. Studi dokumenter, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. 4. Teknik pengolahan dan analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode indeks tunggal untuk menentukan portofolio yang optimal. Sedangkan perhitungannya dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Menghitung return dan risiko individu berdasarkan pendekatan model indeks tunggal. Model yang dilakukan dengan pendekatan ini adalah market model. A. Menghitung nilai return individu dan risiko saham individu. B. Nilai risiko saham individu. E. Nilai return ekspektasi saham. 2. Menghitung return pasar dan risiko pasar berdasarkan pendekatan model indeks tunggal. A. Menghitung nilai return pasar dan risiko pasar dapat dihitung dengan rumus. Nilai risiko pasar dapat dihitung dengan rumus. B. Nilai return ekspektasi. 3. Menghitung beta dan alfa. Berdasarkan pendekatan model indeks tunggal, beta dapat dihitung dengan terlebih dahulu menghitung covariance antara return pasar dan return saham. 1. Menghitung nilai beta. Beta merupakan koefisien yang mengukur pengaruh perubahan return pasar terhadap perubahan yang terjadi pada return saham. Nilai beta dapat dihitung dengan Hasil penelitian
terdapat 5 saham yang komposisinya sesuai dengan pembentukan portofolio optimal saham dengan metode indeks tunggal. 5 saham tersebut yaitu Akra, Unilever, Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, United Tractor Tbk, dan Indofood Sukses Makmur Tbk. Dari proporsi dana tersebut, portofolio optimal yang terbentuk memberikan return portofolio sebesar 0,5650 atau 56,50%, sementara untuk resiko dari portofolio optimal adalah sebesar 0,005 atau 0,05%. Portofolio optimal yang terbentuk memberikan return ekspektasi portofolio sebesar 0,161 atau 1,61%, menunjukkan bahwa return portofolio lebih besar daripada return ekspektasi portofolio. Dari hasil keseluruhan, di antara kelima saham yang masuk ke dalam portofolio optimal, saham dengan tingkat risiko individual terkecil mendapat proporsi dana terbesar adalah Telkom. Proporsi dana sebesar 0,4856 atau 48,56% dan tingkat risiko individual sebesar 0,027 atau 0,27%. Selain itu, beta portofolio yang diperoleh juga lebih rendah daripada beta individual, di mana nilai beta portofolio sebesar 0,6645 atau 66,45% dan beta individual sebesar 0,9193 atau 91,93%. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyampaikan materi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.